sebagian kalian sudah ada yang tahu pengertian dari sistem Turner. Tapi bagi kalian yang belum tahu, jangan khawatir. Di sini saya akan memberitahu pengertian dari sistem Turner. Sistem Turner adalah suatu sistem yang membentuk sepasang zat cair yang bercampur sebagian, yaitu campuran dari kloroform, air, dan juga asam asetat. Nah, jadi apa sih tujuan kita melakukan praktikum tentang sistem Turner cair-cair ini? Nah, tujuannya itu yang pertama adalah kita dapat menggambarkan diagram sistem Turner cair-cair antara air, kloroform, dan asam cuka. Selanjutnya, kita dapat menentukan garis dasi atau tie line pada diagram Turner itu. Nah, selanjutnya dari tadi kan kita membicarakan tentang diagram Turner. Apa sih diagram Turner itu? Jadi diagram Turner merupakan suatu diagram fasa berbentuk segitiga sama sisi dalam satu bidang datar yang dapat menggambarkan sistem tiga komponen zat dalam berbagai fasa. Kelarutannya di dalam air sangat kecil, maka ditambahkan dengan asam cuka, maka kelarutannya itu akan semakin besar. Nah, hal ini disebabkan oleh mudahnya asam cuka larut dalam air dan dalam kloroform dalam berbagai fasa. Nah, bentuk diagram hasil kelarutan tersebut dituliskan dalam segitiga sama sisi yang terjadi pada suhu dan tekanan yang tetap. Oleh karena itu, kaidah Gibbs yang digunakan untuk menentukan kedudukan sistem ini adalah V sama dengan C dikurang P, di mana V itu adalah derajat kebebasan dan C itu adalah jumlah komponen dan P itu adalah jumlah fasa dalam sistem. Nah, untuk sistem Turner atau tiga komponen, maka C-nya itu dapat kita tulis yaitu 3, sehingga persamaan yang tadi dapat kita ubah menjadi V sama dengan 3 dikurang P. Di dalam gambar diagram Turner tadi itu terdapat kurva yang melengkung di dalam segitiga. Nah, kurva yang melengkung itu merupakan kelarutan antara ketiga zat. Di dalam kurva itu terdiri dari dua fase cair-cair, yaitu asam cuka dan kloroform yang larut dalam air atau kita sebut dengan L1, dan asam cuka dengan air yang larut dalam kloroform itu adalah L2. Nah, di dalam diagram Turner itu terdapat juga garis dasi, yaitu garis penentu komposisi yang letaknya tidak sejajar dengan garis AB. Contohnya itu garis PQ yang menunjukkan bahwa kesetimbangan antara dua fase ditentukan oleh komposisi P dan Q. Jadi, garis PQ itu akan dapat dilukis jika campuran dengan komposisi R yang berada pada garis tersebut memiliki dua lapisan, yaitu L1 dan L2 dengan komposisi titik P dan Q. Sediakan dua buah buret yang masing-masing berisi aqueous dan kloroform. Selanjutnya, tetapkan 4 komposisi air kloroform dalam 4 buah Erlenmeyer. Yang pertama 80% air, 20% kloroform. Yang kedua dan 40% kloroform. Yang ketiga 40% air dan 60% kloroform. Dan yang keempat 20% air dan 80% kloroform. Selanjutnya, pada suhu kamar, Erlenmeyer dititrasi dengan asam cuka sampai kekeruhan hilang. Catat berapa volume asam cuka yang dibutuhkan untuk campuran 1. Nah, selanjutnya kerjakan dengan cara yang sama untuk campuran 2, 3, dan 4. Selanjutnya, ambil Erlenmeyer kelima, isilah dengan 2,5 gram air dan 2,5 gram kloroform. Selanjutnya, tambahkan 1 gram asam cuka, kemudian diaduk campuran sehingga tercapai kesetimbangan. Lalu, secara hati-hati pisahkan kedua larutan, yaitu L1 dan L2 dengan menggunakan corong pisah. Kemudian, ambillah 2 buah Erlenmeyer, yaitu Erlenmeyer ke-6 dan ke-7 yang bersih dan kering. Lalu, timbang keduanya dalam keadaan kosong. Kemudian, masukkan L1 pada Erlenmeyer 6 dan L2 pada Erlenmeyer 7. Kemudian, timbanglah kedua Erlenmeyer itu. Selanjutnya, kedua buah Erlenmeyer dititrasi dengan basa atau NaOH untuk mengetahui perbedaan kadar asam cuka yang melarut pada kedua lapisan pada sistem dalam Erlenmeyer 5 tadi. Setelah kita melakukan
kita dapat